Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos-bosku, sobat bambu entok dimanapun kalian berada. Semoga tetap selalu sehat, tetap selalu berpuasa, dan juga ternakannya selalu sehat. Oke bosku, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit. Tentunya untuk para pemula, enak mana beli entok di pasar atau di peternak? Tentunya kalau kita mau beternak entok itu kita harus memilih entok-entok yang mau kita buat untuk ternak di kandang bosku. Jadi untuk bos-bosku semua, jangan salah pilih, jangan asal beli. Biar tahu plus minusnya beli di peternak atau beli di pasar. Oke bosku, tidak usah lama-lama, tidak usah kebanyakan basa-basi, langsung saja kita tonton videonya. Oke bosku, tentunya kalau kita mau beternak entok ataupun beternak apapun itu, kita harus memilih entok mana yang mau kita ternak ataupun kita breeding. Tentunya kita harus memilih entah itu anak entok, entah itu indukan, supaya berkelanjutan kita bisa menambah populasi yang ada di kandang entok kita bosku. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman tentunya untuk para pemula yang belum tahu enak mana beli entok di pasar dan beli entok di peternak. Sekarang kita membahas untuk pembelian entok di pasar bosku. Untuk para pemula peternak entok, kalau kita membeli di pasar, plusnya satu, saya sampaikan untuk plusnya dulu ya bosku. Plusnya kadang kita menemukan anak entok ataupun entok yang bagus bosku. Contoh, kita menemukan anak entok Rambon, anak entok Dragon, ataupun entok-entok hias yang lainnya bos-bosku. Soalnya biasanya kalau dijual di pasar, anakan entok itu harganya relatif rata bosku. Jadi dipukul rata semua, entah itu hias, entah itu lokal, itu dipukul rata semua bosku. Karena biasanya penjualnya itu tidak tahu kalau di salah satu anakan itu ataupun indukan itu ada yang hias seperti entok Rambon, entok Dagon, ataupun entok hias yang lainnya bos-bosku. Itu plusnya. Dan untuk yang kedua, untuk plusnya sendiri biasanya harganya itu kita bisa tawar serendah mungkin kalau di pasar. Biasanya kita bisa tawar murah lah kalau di pasar. Kalau di peternakan biasanya memakai patokan harga. Kalau di pasar biasanya bisa dinegosiasi. Itu untuk plus minusnya, beberapa plus untuk pembelian entok di pasar bosku. Untuk minnya pembelian di pasar itu yang pertama, kita bisa saja terjebak dengan pembelian entok dan ternyata itu entok sudah sakit bosku. Karena biasanya entah itu peternak, entah itu pemelihara entok yang lain, itu kalau entoknya agak sakit dia langsung dijual saja ke pasar sesuai harga ataupun harga murah pun tidak apa-apa. Nah, kalau misalkan itu dibeli sama kita, ditaruh di kandang, yang ada kandang itu sakit semua bosku. Jadi perlu diperhatikan untuk sehat tidaknya anak entok ataupun indukan entok di pasar tersebut bosku. Jangan sampai kita ketipu, karena pengalaman saya dulu juga pernah beli entok di pasar, ternyata malah akhirnya kena virus semua bosku untuk kandang dan entok-entok yang ada di kandang. Jadi bosku harus pintar memilih di sini.
Itu salah satu plus minus untuk pembelian di pasar bosku. Ya masih banyak lagi tapi saya sampaikan segini saja bosku. Untuk plus minusnya pembelian di peternak itu sebenarnya banyak plusnya bosku daripada banyak minusnya. Yang pertama untuk pembelian di peternak, satu, kita benar-benar tahu kualitas anakan ataupun indukan tersebut bosku. Terus yang kedua, kita betul-betul tahu usia dari entok tersebut bosku. Contoh untuk anakan kita bisa tepat untuk usia 2 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan. Untuk indukan juga kita bisa tahu silsilahnya dia kemarin beranak berapa, bertelur berapa, itu kita tahu. Indukan itu sudah bertelur apa belum, kita pasti tahu kalau di peternak. Tapi kalau di pasar kan kita nggak tahu. Jadi kita bilangnya usia segini, yang jual aja nggak tahu karena yang jual itu ya beli di peternak-peternak yang lain. Jadi kita tidak tahu informasi untuk usia tersebut bosku. Jangan sampai kita salah pilih malah kita beli entok yang tidak bisa berproduksi ataupun entok itu sudah tua bosku. Itu plusnya kalau kita beli di peternak. Dan plus yang ketiga kalau kita beli di peternak itu kesehatannya biasanya terjaga bosku. Kesehatannya terjaga, perawatannya juga terjaga. Terus kita bisa memilih mana indukan yang bagus untuk kita breeding, untuk kita ternak di kandang entok kita bos-bosku. Dan untuk plus yang keempat, ini yang tidak ternilai harganya bosku. Kalau kita beli di peternak, kita bisa belajar perawatan entok dari segi pakan, terus kita bisa melihat kandang untuk entok kita di rumah seperti apa, kita ada gambaran, dan kita juga bisa belajar mencegah ataupun mengobati dikala entok kita sakit bosku. Biasanya peternak itu welcome untuk para pemula. Silahkan kalau mau beli entok di kandang dan minta saran ataupun berbagi pengalaman kepada pemula tersebut bosku, karena itu yang amat sangat penting bagi kita kalau kita mau breeding ataupun kita mau ternak bosku. Kita perlu belajar. Nah, belajarnya di sini kita belajarnya dari peternak yang lain bosku. Tidak bisa kita belajar sama penjual yang di pasar karena hitungannya dia cuma jual bosku. Tapi kalau kita beli di peternak, kita bisa belajar dari segi perawatan, sistem kandang, dan juga sistem pakan bosku. Makanya untuk bos-bosku semua sudah saya kasih gambaran. Jadi bos-bosku jangan bingung untuk pembelian entok entah itu di pasar ataupun di peternak. Yang penting pintar-pintar kita dalam memilih entok tersebut bosku. Dan untuk minus pembelian entok di peternak itu sebenarnya tidak ada bosku. Sebenarnya ya tidak ada, pintar-pintarnya kita saja memilih. Cuman kalau kita beli di peternak-peternaknya itu cuek, tidak mau berbagi pengalaman kepada kita, itu termasuk minus bosku. Itu termasuk minus apesnya kita beli di peternak tapi peternaknya cuek, kita minta saran, kita minta pembelajaran, tidak dikasih bosku. Mungkin itu saja bos-bosku, pengalaman sedikit ya bosku dari saya dari Bambu Entok untuk bos-bosku semua. Bagi bos-bosku yang mau beternak entok, jangan bingung, yang penting sudah saya kasih gambaran untuk bos-bosku semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dari Bambu Entok. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan bos-bosku. Untuk yang belum like, komen, dan subscribe supaya channel Bambu Entok selalu semangat, silahkan diklik tombolnya bos-bosku. Untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bos-bosku karena sudah menyemangati Bambu Entok untuk memberikan edukasi ataupun pengalaman kepada bos-bosku semua. Mungkin cukup sekian dari saya dari Bambu Entok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.